Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finan Saif Al Arif. Saya dari kelas 12 TKR. Oke, saya di sini mau mengerjakan tugas tentang membuat video teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, sebenarnya ada banyak teori yang menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam masuk melalui perdagangan sambil berdakwah atau memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Namun para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah atau Arab. Oke, masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda. Ada yang dari abad ke-7 dan ada pula yang dari ke abad ke-13. Seperti apa teori-teorinya? Yuk kita bahas bersama. Oke, pertama teori Gujarat. Teori Gujarat ditemukan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.P. Schnabel dan didukung oleh Christian Schnorr-Gronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh Schnorr-Gronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat di antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marcopolo. Namun terdapat kelemahan teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh G.E. Morrison, seorang jurnalis asal Australia. Ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu. Oke, yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia, teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husain Jadiningrat dan Umar Amir Husain. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabu di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapah bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun teori Persia ini memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Yang ketiga, teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang
618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah Kanton Jiangsu, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Pata atau Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok inilah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Akan tetapi teori ini memiliki beberapa kelemahan juga. Kelemahan teori Cina ini adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Kita lanjut ke yang teori terakhir. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir atau pengelana dari Arab yang memiliki semangat juang untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu di Samudra Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian bukti lain teori Arab ini adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Namun teori Arab ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Itulah penjelasan mengenai 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Saluran masuknya Islam tidak hanya melalui perdagangan dan dakwah saja, tapi bisa melalui pendidikan, perkawinan, dan kesenian. Masuknya Islam di Indonesia juga banyak mempengaruhi kebudayaan kita ya, mulai dari bidang bahasa, sastra, seni, bahkan penanggalan. Segini aja membahas materi tentang teori masuknya Islam di Nusantara ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.